Pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang saat ini tengah bergulir bisa dibilang banyak kemajuan. Walaupun di awal sempat tersendat dengan upaya penilangan kasus, nyatanya penyidik berhasil menyeret 5 orang tersangka menuju meja pengadilan. Namun, tidak semua kasus pembunuhan bisa terungkap secara terang benderang dan memenuhi rasa keadilan. Ada sejumlah kasus yang mandek atau bahkan kedaluarsa. Pembunuhan Munir tahun ini memasuki tahun ke-18. Namun hingga saat ini Komnas HAM belum menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu saat menerima sejumlah pakar dan praktisi hukum di Istana Merdeka, Jakarta pada 22 September 2016. Nah, pada lensa berita kali ini akan kita ungkap beberapa kasus yang masih gelap di Indonesia. Sebelum lanjut bahas soal kasus pembunuhan Munir, kita bahas dulu soal daluarsa atau kedaluarsa kasus pidana dan pelanggaran HAM berat. Dalam pasal 78 KUHP disebutkan, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. Poin 4 menyebutkan mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Sedangkan sesuai ketentuan pasal 46 Undang-Undang Pengadilan HAM, dikatakan kalau sebuah kasus hukum, sebuah kejahatan akan masuk kategori kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat, tidak lagi dikenal yang namanya daluarsa, tidak boleh kemudian dihentikan atas nama daluarsa. Kembali ke kasus pembunuhan Munir 18 tahun silam. Pada 7 September 2004, Munir meninggal karena diracun arsenik diduga saat transit di Bandara Changi, Singapura dalam perjalanan menuju Belanda dengan pesawat Garuda GA974. Kasus besar ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan hingga menerbitkan Kepres nomor 111 tahun 2004 untuk membentukkan tim mencari fakta atau TPF. TPF pun menemukan dokumen yang mengungkapkan 4 skenario pembunuhan Munir. Setahun berselang, pada 2005 mulailah tampak titik terang. Tim penyidik Mabes Polri menetapkan Polikarpus Budi Hari Prianto sebagai tersangka. Pada 19 Desember 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Polikarpus. Selain Polikarpus, Deputi 5 BIN atau Penggalangan 2001-2005 Maijen Purnawirawan Muhdi PR ikut terseret sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun, pada 31 Desember 2008 dirinya divonis bebas. Kasus Munir tak berhenti sampai di sini. 8 tahun kemudian, yaitu 16 Oktober 2016, Komisi Informasi Pusat atau KIP mengabulkan permohonan Lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras agar pemerintah mengumumkan temuan TPF kasus meninggalnya Munir kepada publik. Segera 26 Oktober 2016 saat pemerintah Presiden Joko Widodo, pemerintah menerima salinan dokumen laporan TPF Munir dari mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Namun sayang, 16 Februari 2017, PT UN Jakarta membatalkan putusan KIP menyangkut kasus Munir. PT UN membatalkan putusan KIP mengenai kewajiban pemerintah mengumumkan dokumen TPF atas meninggalnya Munir. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Bagaimana dengan nasib terpidana Polikarpus? Pada 29 Agustus 2018, Polikarpus bebas murni. 2 tahun lalu, 17 Oktober 2020, Polikarpus meninggal diduga karena COVID-19. Pada 12 Agustus lalu, Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan Munir untuk mengungkap aktor pembunuh Munir. Kita lihat kemana arah berlanjutnya kasus Munir ini. Apakah benar-benar kedaluarsa? Dan apakah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat? Setelah Munir, bayangan gelap dan rekayasa juga masih membayangi kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang menyeret nama Antasari Ashar, Ketua KPK periode 2007-2009. Publik masih penasaran dengan kebenaran kasus ini yang diisukan sebagai skenario untuk melemahkan KPK saat itu.
Kasus ini bermula pada 14 Maret 2009, Direktur Utama PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain ditembak di dalam mobilnya oleh 2 orang pelaku dengan sepeda motor. Dalam waktu singkat, 2 bulan berselang, tepatnya 4 Mei 2009, Ketua KPK Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan tersebut. Ia dituduh sebagai dalang pembunuhan Nasruddin dengan motif cinta segitiga yang melibatkan seorang perempuan bernama Rani Juliani. Antasari diadili di PN Jakarta Selatan dengan putusan vonis 18 tahun penjara dalam persidangan PN Jakarta Selatan 11 Februari 2010. Setelah putusan ini, Antasari mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pada 10 November 2016, Antasari keluar dari LP Tangerang setelah mendapat bebas bersyarat. Pada 25 Januari 2017, Presiden Jokowi mengabulkan gerasi Antasari Azhar. Saat bebas dari tahanan, Antasari sempat berjanji akan membuka dalang pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Namun hingga kini niatan itu diurungkan. Kasus ini dinilai penuh dengan rekayasa. Sampai saat ini, baju korban yang diharapkan menjadi barang bukti masih hilang dan tidak dapat ditemukan. Selain itu, bukti senjata api dengan kaliber peluru tidak cocok. Ancaman melalui pesan singkat Antasari ke Nasruddin juga tidak dapat dibuktikan di meja hijau. Kematian Nasruddin masih menjadi misteri hingga saat ini. Kita lanjutkan. Kasus pembunuhan tragis lainnya tak hanya dialami oleh aktivis dan pejabat negara, tetapi juga seorang mahasiswa. Sudah 7 tahun sejak Maret 2015, misteri pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia Akseina Ahad-Dori belum terungkap. Akseina ditemukan tewas di Danau UI Depok, diduga akibat ditenggelamkan. Hal ini berdasarkan hasil otopsi yang menemukan adanya air dan pasir di paru-parunya. Kejanggalan ditemukan dalam kasus ini, yaitu tas ransel yang dipakai Akseina penuh dengan batu yang diduga untuk pemberat supaya jenazah lebih lama di permukaan air atau tidak muncul ke permukaan danau yang ternyata dalamnya tak melebihi tinggi badan Akseina. Lalu ada surat wasiat pendek yang diduga ditulis Akseina sebelum meninggal. Surat bertuliskan kalimat, "Will not return for eternity, please don't search for existence, my apologies for everything." Setelah ditelaah, grafolog dari American Handwriting Analysis Foundation, Deborah Dewi, meragukan surat wasiat itu sepenuhnya ditulis oleh Akseina. Menurut dia, arah kemiringan tulisan dalam kalimat perpisahan berbentuk vertikal. Sedangkan kemiringan tulisan asli Akseina diagonal ke arah kanan. Kemiringan juga ditemukan pada tanda tangan mahasiswa UI itu. Kasus yang kini ditangani oleh Polres Metro Depok mandek. Penyelidikan tidak dilanjutkan. Tersangka pun belum ditetapkan. Bahkan pihak keluarga sampai mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, hingga Polres Metro Depok, hingga Polsek Beji. Surat-surat itu dikirimkan pada 8 Maret 2022. Oke, kita tarik nafas dulu ya. Breathe in, breathe out. Nah, terakhir kita akan bahas soal kasus tewasnya 6 orang di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek, yaitu Faiz Ahmad Syukur, Andi Oktiawan, M. Reza, Muhammad Suci Kadafi Putra, Lutfi Hakim, dan Ahmad Sofyan. Kasus ini belakangan kembali mencuat bersamaan dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang diduga dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Saat peristiwa penembakan di KM 50, Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Ya, kasus ini melibatkan juga 7 anggota kepolisian lain, yaitu Ibda Yusmin Ohorela, Bribtu Fikri Ramadan, Bribka Faisal, Ibda Elwira, Bribka Adi Ismanto, Aibda Tony Suhendar, dan Bribka Guntur Pamungkas. Adapun kronologi peristiwa itu, menurut versi jaksa, menyebut ke-7 anggota kepolisian ditugaskan memantau simpatisan Muhammad Rizik Syihab di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 6 Desember 2020. Simpatisan ini diduga akan mengerahkan massa ke Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2020. Di perjalanan, mobil simpatisan yang bergerak dari lokasi dengan mobil anggota polisi terlibat kejar-kejaran.
Salah satu mobil simpatisan menghalang-halangi hingga menabrak bemper mobil yang dikemudikan Bribka Faisal. Mobil Bribka Faisal kemudian dihadang oleh mobil simpatisan yang lain. 4 orang yang menghadang turun dari mobil dengan membawa senjata tajam. Salah satunya bahkan menyerang mobil Bribka Faisal dengan mengayunkan pedang dan memecahkan kaca. Simpatisan itu berlari kembali ke arah mobil lalu polisi melepaskan tembakan dan selanjutnya terjadi kejar-kejaran. Pengejaran berakhir di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. 6 simpatisan terbunuh akibat melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap polisi. Hasil otopsi 6 jenazah mengungkap ada 18 luka tembak dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. PN Jakarta Selatan memutus bebas dari tuntutan hukum 2 terdakwa pada 18 Maret 2022. 2 terdakwa yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dengan alasan pembelaan diri secara terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Keputusan ini masih belum inkrah karena jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. KM 50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Nah, itu dia cerita tentang kasus Munir, Antasari, Aksena, dan KM 50 yang masih dibayangi gelap dan diselimuti penasaran publik. Mungkinkah dalam waktu dekat akan ada kemajuan yang berarti dan memberi keadilan bagi keluarga korban? Mungkin jugakah akan ada kebenaran informasi kepada publik? Lembaga Peradilan Indonesia untuk kesekian kalinya diuji. Ikuti cerita lainnya di Lensa Berita berikutnya. Sampai jumpa.